Baik, sebelum kita mulai acara sosialisasi hari ini, dihimbau kepada seluruh peserta untuk menuliskan nama dan asal perguruan tinggi pada personal ID di Zoom meeting hari ini, kemudian mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama berlangsungnya acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur RR Yudi Harini Bertam MS, dan yang kami hormati Romo, Suster, Bapak dan Ibu peserta yang sudah bergabung kembali di Zoom meeting ini. Pada hari ini, Selasa tanggal 4 Oktober 2022, akan dilaksanakan sosialisasi dengan tema Kiat Penyusunan Proposal Penelitian. Susunan acara pada siang hari ini yang pertama, doa pembukaan, 2, pemaparan, 3, sesi tanya jawab, 4, doa penutup, dilanjutkan foto bersama dan penutup. Kita masuk ke acara pertama yaitu doa pembukaan. Kepada Bapak Dr. Andes Agus Arianto MM, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Juliana. Selamat siang pada Ibu Profesor Dr. Yudi dan Suster Romo, Bapak Ibu, dosen maupun mahasiswa yang mengikuti acara pada siang hari ini. Untuk memulai acara, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bimbingan daripada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya acara ini bisa terselenggara dengan lancar dan bermanfaat. Saya akan memimpin secara Katolik dan mohon yang bukan Katolik untuk menyesuaikan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, yang bersemayam di dalam surga yang mulia. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam kondisi sehat walafiat pada saat ini. Sehingga kami boleh mengikuti acara program Detasering tahun 2022 ini yang akan disampaikan sebagai narasumber adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Yudi Harini dan diikuti oleh Sivitas Akademika yang ada di Setikom Yosudarso Purwokerto ini. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, agar supaya acara ini Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber maupun apa yang kami terima dalam Detasering ini bisa bermanfaat bagi kami, bagi institusi maupun bagi masyarakat banyak, serta bagi negara kami. Kiranya doa-doa ini kami sampaikan atas nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas doanya Pak Agus. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi penyampaian sosialisasi hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita yang merupakan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu kepada Suster Ria Manurung SE MSI AKCA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yuliana atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita akan menerima pencerahan, pemahaman baru barangkali dari Prof. Yudi tentang trik-trik ya ini. Ini yang mungkin ditunggu. Trik-trik atau kiat penyusunan proposal penelitian. Bagaimana supaya lolos? Bagaimana supaya lolos proposal yang kita ajukan? Hari ini akan disampaikan
oleh Prof. Yudi kepada kita. Maka saya kira supaya tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Prof. Yudi untuk langsung menyampaikan hal-hal terkait topik yang ada pada hari ini. Dipersilakan Prof. Yudi. Terima kasih, Suster. Selamat siang dan selamat sejahtera. Mohon izin untuk menyampaikan tentang apa itu trik-trik kiat bagaimana menulis proposal yang bagus. Itu. Oleh karena itu, saya akan langsung untuk memaparkan. Sebentar ya, saya screen dulu. Oke. Oh, gimana sih? Kok langsung hilang ya? Sudah kelihatan Prof di kami. Kok di sini nggak kelihatan ya? Heran. Oh, di saya udah kelihatan. Pelatihan Iya. dan pendampingan proposal penelitian bagian 2. Gimana ini? Ini komputernya memang agak. Sebentar, maaf. Aduh, gimana? Bentar ya, Suster ya. Sabar. Udah. Oke, maaf ada gangguan. Iya. Ini judulnya adalah, topiknya adalah pelatihan ya, pendampingan dengan penyusunan proposal penelitian, bagaimana menulis proposal penelitian. Nah, di sini karena biasanya yang terjadi, banyak yang terjadi, kita sudah menulis proposal, kemudian salah skemnya, akhirnya tidak dievaluasi. Nah, kemudian sudah lolos, skemnya udah benar, kemudian proposalnya juga udah bagus, lolos, tapi anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan usulan. Ya, jadi kadang-kadang kalau terjadi hal seperti ini, kita menyesuaikan, kita rubah anggarannya, kita sesuaikan, dan kalau misalnya ada metode-metode yang mahal, kita kurangi, misalnya dalam ulangan, ya di ulangan itu kan ada 3 nih ya, supaya lebih banyak kan ulangannya, lebih bagus kan, lebih valid kan ulangannya lebih banyak. Nah itu yang kita analisis 2 saja, misalnya dengan cara seperti itu, sehingga datanya cuma 2. Nah itu satu-satunya cara, ya banyak cara yang akan kita lakukan untuk menyesuaikan anggarannya. Kemudian substansi penelitian di sini kita fokus ya. Pertama itu kita fokus pada bidang kita. Yang mana bidang kita? Mau pangan pertanian, integrasi fokus riset energi atau energi terbarukan, ya, atau ke kesehatan, transportasi,
teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan keamanan, material maju, kemaritiman, kebencanaan, dan sosial humaniora. Kita fokus ke bidang kita di sini. Nah, kemudian hubungannya dengan tema yang akan kita lakukan penelitian atau yang akan kita susun untuk proposal. Demikian juga dengan topiknya. Topik di sini biasa ya, kita sudah tahu semua bahwa topik yang benar tuh kalimatnya tidak boleh terlalu panjang ya, 12 kalimat saja. 12 kalimat saja. Kemudian untuk kriteria proposal yang baik itu seperti apa? Ya, yang pertama pasti inovatif ya, inovatif dan ada kebaharuannya, ada novelty-nya ya, dan mengembangkan iptek, misalnya berbasis teknologi informatika, misalnya ya. Kemudian ada kebaharuannya ya, novelty atau unsur kebaharuannya, dan bermanfaat untuk pengembangan institusinya, masyarakat, dan pembangunan nasional atau internasional. Kemudian berorientasi pada produk, ya, aplikatif dan mudah disosialisasikan. Nah, kemudian memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus punya roadmap. Ya, dengan kalau kita nggak punya roadmap, untuk reviewernya susah untuk menilai ya ini dari mana asal muasalnya dia memberikan topik seperti ini gitu ya. Kemudian ditunjang oleh pustaka yang relevan dan mutakhir gitu ya. Ya, jadi relevan dan mutakhir ini biasa ya, 5 tahun terakhir biasanya ya, semakin kita pustakanya bagus-bagus terakhir, maka peluang untuk diterima semakin bagus. Bapak Ibu sudah tahu. Nah, tapi kalau untuk handbook, kalau handbook nggak apa-apa kita pakai tahun yang agak lama gitu ya, beda ya dengan jurnal dan artikel. Kemudian biaya masuk akal, biayanya itu masuk akal ya dalam penyusunannya, terjangkau, berbasis ketentuan yang berlaku, gitu ya. Jadi masuk akal, mengikuti peraturan-peraturannya. Misalnya ada kan kalau apa itu namanya untuk biaya akomodasi itu berapa perjalanan 35%, untuk habis pakai berapa persen, nah itu ikuti aja itu semuanya. Kemudian bagaimana kita menyiapkan proposal yang bagus. Nah ini pertama kita itu kan bikin topik itu adalah orang pertama itu mendengar membaca itu langsung tertarik gitu ya dengan topik-topik itu. Kemudian konsisten ya, tidak kutu loncat. Artinya kalau penelitiannya itu sekarang nih informasi informatika, kemudian ya tetap aja untuk tahun kedua, tahun ketiga itu sama gitu ya dengan topik yang berbeda-beda, tidak kutu loncat, kemudian masuk ke teknologi mesin gitu ya, kan beda banget, itu nggak bakalan diterima gitu ya. Dan roadmap penelitiannya jelas, makanya ada roadmap ini. Roadmapnya ini kan ya yang penting adalah dari awal penelitian itu sudah punya tujuan kita apa. Lah nanti roadmap ini atau jalan penelitian ini nanti akan saya berikan bagaimana membuat roadmap yang baik begitu ya, yang benar, bukan yang baik, yang benar. Tapi Bapak Ibu yang sudah biasa membuat roadmap ya monggo kita bareng-bareng belajar. Nah, sekarang cari informasi ya, informasi primer, sekunder, tersier ya, atau untuk mencari idenya itu ya, atau state of the art-nya. Nah, ini. Kemudian cari informasi sumber dana.
Ini kan sumber dana banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini ada penelitian itu banyak sekali ditawarkan ya. Kita penelitian di DRPM tuh ada 3 skema, ada 3 skema. Kemudian ada matching fund ya. Kemudian yang vokasi ada, yang vokasi itu vokasi juga matching fund tapi khusus untuk vokasi. Ya, ada seperti itu. Jadi isinya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dengan penelitian gitu ya, tapi berorientasinya adalah produk ya. Jadi kita harus pintar-pintar, kalau nggak mau masuk sini, ke sini aja. Nah sekarang karena kayak matching fund dan CF itu ya, itu banyak peminatnya ya, luar biasa, karena apa itu namanya, peluangnya itu lebih banyak. Peluangnya lebih banyak. Kemudian perumusan masalah. Nah ini perumusan masalah ini harus berdasarkan adanya gap ya, seharusnya atau kenyataannya ya, melalui kajian pustaka. Kemudian pengamatan dan pengalaman. Perumusan masalah ini adalah kuncinya ya. Kuncinya yang harus kita selesaikan dalam penyusunan proposal. Nah, kemudian perumusan tujuan. Nah, di sini pengembangan teori ya, pengembangan teori, tujuannya itu harus pengembangan teori, kemudian solusi daripada permasalahan. Ya, jadi permasalahan ini sangat penting karena tujuan itu pun adalah untuk memecahkan solusi masalah praktis dan prospek pada jangka panjang. Nah, disesuaikan dengan kompetensi Bapak Ibu ya, biayanya, kemudian waktunya, kemudian sarana dan prasarananya. Ya, kalau di institusi Bapak Ibu itu semakin lengkap peralatannya, maka alat-alat yang digunakan kan semakin canggih, itu biasanya penelitian proposal itu semakin banyak peluangnya dibandingkan dengan yang manual gitu. Kemudian strateginya gimana untuk memilih topik ya, pilih topik dengan judul aktual atau yang terbaru. Nah, kemudian diskusikan, koordinasi dalam tim secara intensif untuk menemukan topik. Nah, di sini biasanya berdasarkan kearifan lokalnya itu akan lebih bagus ya. Di sini ini saya tambahin di sini. Kemudian kalau saya menghadapi laptop atau pedoman bahan pustaka itu harus konsisten ya, membuka pedoman-pedoman bahan-bahan pustaka, karena dari pustaka-pustaka inilah kita mendapatkan ide-ide ya, ide-ide apa yang belum pernah kita lakukan ya. Pustakanya, oh ini kok judulnya sama ya dengan saya, coba dibaca metodenya apa. Nah, kalau ada metode yang belum dilakukan, Bapak Ibu saya punya cara seperti ini, itu sudah termasuk novelty. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukannya. Kemudian perhatikan ini ya, format proposal. Ini adalah kalau kita menilai proposal itu, pertama adalah format. Ya, formatnya udah bagus, baru topiknya. Ya, topiknya ini menarik enggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian meminimalkan CPN-nya ya. Nah, lengkapi CV tim. CV dari tim ya, track record-nya. CV tim artinya timnya itu CV-nya nggak boleh terlalu bertolak belakang ya, harus serumpun ya, boleh beda tapi serumpun. Kemudian ada fasilitas dan SDM-nya. Aspek ini penting ya, penting aspeknya ini adalah realistis ya, dan manfaatnya itu realistis. Draft proposal siap direview dan diseleksi kalau semua ini sudah lengkap. Nah, mekanisme dan prosedurnya.
kita harus mengikuti ketentuan SKEM. Lagi-lagi kita harus mengikuti SKEM hibah penelitian. Biar tidak seperti gambar yang pertama ya, kita sudah buat bagus, ternyata oh kok jalannya yang di sana ya, bukan ke sini. Itu nggak diterima. Ya. Kemudian sistematika proposal penelitian. Nah, itu penting sekali sistematikanya. Kemudian kelengkapan administrasi Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya sepele, gitu aja. Enggak seperti itu. Karena ini kita sudah susah-susah bikin proposal, ternyata hanya sepele, kelengkapan administrasinya kurang. Kemudian kelengkapan teknis proposal. Ya, that's evaluation oleh reviewer internal. Jadi sebelum proposal ini nih kita buat ya, kita membuat proposal. Sebelum proposal itu kita submit, sebaiknya di LPPM itu ada review untuk internal ya, reviewer dari internal, punya reviewer internal. Nah, itu direview dulu. Nah, cuman jangan pada saat mereview ya itu harus benar-benar ya, jangan asal mereview nanti malah salah mereviewnya. Jadi preview ini juga harus ada syaratnya untuk jadi reviewer. Jadi kalau memilih mau jadi reviewer itu baik internal atau eksternal juga sudah harus ada pengalaman. Misalnya kalau saya ya memilih reviewer itu 3 tahun berturut-turut dia dapat. Kemudian memiliki jurnal bereputasi ya, memiliki H-index ya, H-index 2 gitu ya, H-index 2 atau H-indexnya 1 nggak apa-apa, cuman yang Google-nya harus tinggi. Nah, kemudian baru dipilih untuk sebagai reviewer. Jadi nggak sembarangan reviewer. Kalau nggak pernah neliti dijadikan reviewer karena dulu dia pernah jadi reviewer, nggak bisa. Nah, ini sangat bermanfaat ini. Kemudian setelah direview ada beda-beda proposal sedikit gitu ya, dikembalikan lagi baru dikirim. Nah, itu namanya kemungkinan untuk diterimanya besar kesempatannya. Nah, hasil evaluasi tadi dikirim ke tim peneliti untuk diakomodasi semaksimal mungkin. Ya, kemudian proposal tadi setelah direvisi dikirim ke LPM, ke sponsor misalnya ya, review dan pembahasan oleh tim sponsor, misalnya ada sponsornya ya, sponsornya ya siapa, Dikti itu ya kan. Nah, kemudian substansi penelitian ya, substansi penelitian ini sangat penting ya, substansi penelitian yang kita lihat ya, setelah tadi topik dan format sudah oke, topiknya sudah oke, baru kita lihat ke substansinya. Habis itu target luaran dan RAP-nya. Substansi penelitian di sini kan isinya tujuan, metode, ya, metode penelitian dan alur tahapan penelitian. Ini sangat penting sekali ya, tujuannya, permasalahan tujuan ya, kemudian metodenya. Dan metodenya ini harus jelas, ya, metodenya harus jelas dan dapat diulang. Kalau ada orang yang tertarik mau melakukan penelitian, metode ini harus jelas dan terbuka, gitu kan? Ada yang disembunyikan ya. Nah, kemudian alur dan tahapan penelitiannya juga jelas. Terus ini target luarannya. Untuk luaran wajib dan luaran tambahan, ini luaran wajib ini sangat-sangat penting. Kalau Bapak Ibu tidak ada satu aja luaran wajib nanti tergantung dari yang diminta oleh SKEM ya, Bapak Ibu ya. Dibaca aja di SKEM di panduannya. Luaran tadi, luaran seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau wajib ini sudah dikumpulkan semua, sudah ada semua, baru Bapak Ibu menambah luaran tambahan. Ya, nah, luaran tambahan ini wajib ya Bapak Ibu, ini juga wajib ini. Kalau nggak ada luaran tambahan, maka nilainya Bapak Ibu tidak ada positif plusnya, gitu. Karena ini sudah dicantumkan di sini luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, RAP-nya kebutuhan jenis belanja ini harus sesuai dengan
metode, bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan, yang dituliskan di dalam metodenya. Ya, kalau kadang-kadang itu kan kenapa nggak diterima? Wah, ini bikin rapnya aja sampai segede ini, padahal di metodenya tidak dijelaskan pembelian peralatan seperti ini, nggak ada. Dari mana ini? Gitu. Kemudian beli untuk ATK, beli buku namanya itu A4 itu ya, A4 itu 5 box, 4 box untuk apa? Nah, itu yang masuk akal seperti itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu itu minta alat gitu ya, alat, wah saya harus beli foto nih, saya harus beli printer nih. Kalau beli foto dan printer itu boleh, nantinya Bapak Ibu ya, foto dan printer itu ditinggalkan di LPPM. Ya, karena nanti itu ditanyakan di mana sekarang yang foto dan printer atau alat-alat apa gitu ya, itu harus diberikan ke LPPM semuanya. Kemudian template nih, metode atau cara untuk mencapai tujuan ya yang telah ditetapkan ditulis tidak boleh melebihi 600 kata, Bapak Ibu. Kemudian bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian ya. Ingat Bapak Ibu, diagram alir penelitian itu beda dengan tahapan. Ya, berbeda dengan roadmap. Ya, alir penelitian sama dengan tahapan tapi tidak sama dengan roadmap. Karena kebanyakan proposal itu menganggapnya alir penelitian ini adalah roadmap-nya itu, gitu, beda. Nah, format diagram alir dapat berupa file atau ya JPEG gitu ya. Bagian penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas. Mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, kemudian indikator capaiannya yang ditargetkan. Ini harus jelas. Nah, di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing pengusul, anggota pengusul ya, sesuai tahapan penelitian yang diusulkan. Jadi semua anggota harus ada tugasnya. Ya, jadi penelitian yang bagus itu seperti apa? Sistematis di dalam penulisannya dan logik ya, empiris dapat diulang. Nah, ini metodologi penelitian yang bagus. Nah, kemudian kalau metode ilmiah ini kan tadi berdasarkan bukti empiris ya. Kemudian konsep yang digunakan itu relevan ya, fokus pada tujuan yang ditetapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian kita memegang etika dan netralitas ya. Hasil menjadi prediksi probabilistiknya. Kemudian untuk metodenya, metode ini terbuka supaya kita itu bisa dikritisi ya. Tadi itu kenapa metode itu harus terbuka ya? Karena metode ini supaya dikritisi dan diulang untuk menguji kesimpulannya gitu. Kadang-kadang kita itu metode penelitiannya sama, metodenya sama, beda ya, setelah diulang itu kesimpulannya, hasilnya beda. Nah, itu. Nah, sebetulnya kalau terjadi hal seperti itu nggak masalah kalau menurut saya ya, karena itu sih karena saya adalah di lingkungan ya, lingkungan saya itu sama. Kemudian saya memang meneliti di tambang gitu ya, tambang. Nah, lingkungan pada saat saya meneliti bulan Januari gitu ya, hasilnya mikrobanya misalnya jumlah mikrobanya 100 misalnya. Nah, pada saat saya datang lagi ke Desember, masa sih 100? Kemudian saya ulang lagi mengambil mikroba, ternyata ada 1000. Nah, ternyata itu semua disebabkan karena kondisi lingkungannya, ya kan? Lingkungannya pada saat itu panas atau dingin. Nah, itu akan mempengaruhi ekologinya. Ya jelas ya, kalau lingkungannya beda pasti
mikroba yang ada di situ juga beda padahal tempatnya sama. Jadi begitu. Kemudian memformulasikan aksioma umum atau disebut dengan teori ilmiah. Ya, nah, setelah kita berhasil membuktikan dalam metodologi, kemudian menguji kesimpulannya, baru kita memformulasikan aksioma umum yang disebut dengan teori ilmiah. Nah, hasil-hasil inilah yang kita bisa sharekan kepada mahasiswa untuk tambahan wawasannya. Tuh. Nah, format usulan penelitian ini ya Bapak Ibu, halaman ini halaman judul nih ya, halaman judul. Halaman judul tadi Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana membuat halaman judul itu. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini jangan sampai tidak ada tanda tangan dari pemimpin dan LPPM. Ya, karena pernah saya ngoreksi itu tidak ada ini tanda tangan dari LPPM atau tanda tangan dari pemimpinnya atau dari dekannya atau enggak ada, yaitu walaupun itu penelitian itu bagus ya udah nggak diterima aja seperti itu ya. Nah, konyolnya tidak ada pemberitahuan gitu. Nah, kemudian makanya sekarang kalau kita online kalau tidak ada tanda tangan itu kita tidak bisa lanjut next gitu ya. Nah, abstrak ya di sini abstrak ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Kemudian karena dari abstrak itulah kita membaca maunya apa, latar belakangnya apa, permasalahannya apa, solusinya gimana. Nah, ini abstrak. Ya, abstrak. Dari abstrak ini kita kemudian melanjut untuk melihat yang selanjutnya. Nah, di sini pendahuluan ini Bapak Ibu sudah biasa ya. Isinya adalah latar belakang. Harus jelas tuh permasalahannya dan tujuannya. Kemudian tinjauan pustaka ini harus, dan roadmap penelitian ya Bapak Ibu ya, ini harus memenuhi persyaratan gitu. Kalau roadmap-nya itu misalnya begini Bapak Ibu, roadmap kan kita di dalam skema itu ada penelitian dasar ya kan, ada kompetitif, kemudian ada terapan ya. Nah, dari situ kalau kita tadinya tahun pertama kita udah dapat nih penelitian dasar 3 tahun ya, 3 tahun terus wah udah selesai nih penelitian saya mau bikin lagi nih penelitian tapi aku mau naik yang kompetitif. Tapi Bapak Ibu itu ternyata nggak kompetitif, tetap aja penelitian dasar, atau setelah Bapak Ibu ke kompetitif kemudian tahun berikutnya ke dasar, balik lagi dasar, itu enggak bakalan diterima sebagus apapun proposal Bapak ya. Jadi ikuti alurnya itu, habis dasar, kompetitif, dan selanjutnya pengembangan kayak gitu. Nah, kemudian metode penelitiannya ya tadi ya sudah paham itu. Kemudian daftar pustaka ya, pustaka yang digunakan harus terkini ya. Jadwal pelaksanaan ini harus jelas. Kemudian ini untuk judul nih. Judul misalnya ringkas ya, sederhana. Tidak bombastis, menarik dan bersifat menjelaskan atau explanatory atau dapat memberi gambaran isi dari penelitian itu. Nah, itu. Jadi judul aja kita perlu disepakati dengan tim. Nah, kemudian sedapat-dapatnya menggambarkan adanya ubah bebas ya, independen variabelnya. Nah, dan juga terlihat bagaimana kaitan antar ubah bebas dengan ubah tergantung ya, dependent variabelnya. Jumlah katanya terbatas tadi, sebaiknya sekitar 14 kata ini ya, maksimal 20 kata. Tidak termasuk kata penghubung. Nah, kata penghubungnya enggak dihitung. Kemudian kata dalam bahasa asing sebaiknya dicetak miring atau itali. Nah, sekarang ini nih contoh nih. Contohnya seperti apa ya? Beberapa contoh judul proposal nih. Permodelan runtun waktu finansial dengan asumsi distribusi stabil. Nah, ini pada hibah
kompetensi ya. Nah, kemudian pengembangan panduan praktis penerapan rekayasa nilai pada bangunan gedung untuk meningkatkan kinerja proyek konstruksi yang inovatif di Indonesia. Ini hibah kompetensi. Nah, ini kebetulan punya saya ini. Upaya proaktif menyehatkan masyarakat melalui perbaikan budidaya tanaman Artemisia annua dan pemberdayaan masyarakat. Ini pada hibah strategi juga. Nah, ini. Kemudian pembudayaan Pancasila dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini status dan tanggung jawab perusahaan multinasional. Seperti ini konsep pengembangan standar teknis sistem e-government dan studi kasus permodelan sistem pelayanan perizinan satu atap di Kabupaten Toraja. Ini hibah pekerti. Jadi ini Bapak Ibu ya contoh-contoh judul proposal. Nah, sekarang diseminasi sekarang. Diseminasi kan semua hasil penelitian Bapak Ibu itu kan pasti diseminarkan ya. Nah, diseminasi teknologi pembesaran teripang pada waktu drum, keramba, jaring tancap, keranjang bertingkat, dan IMT atau Integrated Multi-Trapping Aquaculture sebagai upaya meningkatkan produktivitas budidaya serta konservasi. Ini ya, ini diseminasi teknologinya. Nah, contoh itu untuk diseminasinya. Nah, sekarang untuk contoh bikin abstrak nih. Kalau contoh bikin abstrak itu abstrak ini harus ditulis ringkas ya, namun mencakup semuanya. Ada masalah, ada tujuan, ada target yang ingin dicapai, serta metode penelitian dan rencana kegiatannya. Itu supaya mencakup ini. Nah, sehingga kita dengan membaca abstrak secara garis besar sudah dapat dipahami tujuan dan kegiatan yang akan kita lakukan, gitu ya, serta apa yang mau dicapai. Nah, ini ada nih contoh abstraknya ya di sini. Pesisir lautan ya, ini ya permasalahannya. Pesisir lautan umumnya memiliki tanah dengan karakteristik yang mampu menimbulkan cekaman ganda, yaitu miskin lengas dan hara serta bahan organik. Ini permasalahannya. Salinitasnya tinggi dan anginnya kencang. Ini masalahnya. Ya, akibatnya masyarakat yang berdomisili di sekitar pesisir kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pertanian karena tadi unsur haranya rendah, bahan organiknya rendah, anginnya kencang ya. Jadi kan nggak bisa tumbuh. Nah, kemudian apa itu namanya? Pertanian ini, budidaya tanaman pertanian pada kondisi demikian ya, kalau kita mau melakukan budidaya pertanian pada kondisi demikian pasti memerlukan penguasaan teknologi pengelolaan tanah pesisir ya. Misalnya teknologi patut dikembangkan ialah teknologi pupuk organik. Nah, ini adalah teknologi pupuk organik ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tujuan umumnya disebutkan di sini semuanya ya. Oke, ini contoh abstrak. Nah, sekarang kalau pendahuluannya gimana cara tulisannya? Isi pendahuluan itu sehendaknya itu dimulai dengan fakta ya. Fakta yang menarik perhatian, misalnya mengungkapkan data atau masalah yang paling hangat pada saat ini. Makanya sebelum kita baca-baca menulis itu memang kita harus sering baca koran atau baca apa itu namanya laporan-laporan ya, laporan daerah pertanian, laporan tentang informasi komputer atau apa tergantung dari topik Bapak yang sekarang lagi kekinian gitu ya. Nah, atau masalah pembangunan nasional internasional. Pokoknya ini yang dimaksud. Kemudian tuliskan hal-hal yang menunjukkan betapa penting penelitian yang akan Bapak lakukan. Gitu ya. Dan alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Nah,
alasan ini harus didukung oleh pustaka primer. Ya, dari mana? Yaitu dari jurnal-jurnal ilmiah yang paling relevan dan terbaru. Ini Bapak Ibu. Kemudian tunjukkan kelemahan-kelemahan penelitian sebelumnya, ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita tunjukkan, kita baca aja, tapi ada kelemahannya sehingga terlihat bahwa penelitian atau judul Bapak itu penting untuk dilakukan. Nah, saya kalau bikin proposal seperti itu ya, kayak penelitian saya itu paling penting gitu ya. Nah, kemudian dinyatakan secara ringkas ya bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Nah, dalam pendahuluan manfaat. Terus luarannya apa ya? Luarannya ya Bapak Ibu nanti akan dibuat jurnal terakreditasi atau bereputasi pada jurnal apa itu linknya disebut ya, kemudian diperoleh jika penelitian ini dibiayai dan dapat diselesaikan pada waktunya ya, dan nyatakan dengan singkat dan tugas tujuan penelitian Bapak Ibu di sini. Nah, itu tadi pendahuluan. Nah, sekarang rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang penting adalah alur pikir yang jelas ya mengenai pemilihan masalah dan mengapa masalah tersebut itu perlu diteliti gitu ya. Secara sederhana dapat dirumuskan misalnya apa masalah sesungguhnya yang ingin diteliti. Nih Bapak Ibu ya. Terus mengapa menjadi masalah? Gitu, permasalahan itu. Siapa saja yang mengalami masalah tersebut? Ya, jadi banyak ya ini ya. Siapa saja yang telah melakukan penelitian untuk memecahkan masalah serupa dan apa saja kelemahan-kelemahan penelitian tersebut. Nah, kelemahan-kelemahan inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu kalau mau membuat topik bisa melanjutkan ini. Oh, ini belum kelemahannya begini misalnya. Itu misalnya ya tadi karena saya cerita dengan pesisir tadi itu, daerah pesisir ini setelah diberi pupuk hayati memang hasilnya bagus gitu ya, karena pupuk hayati mampu kan kalau di pesisir itu kan ada pasir-pasir ya Bapak Ibu, pasir-pasir ini yang menyebabkan tanaman nggak bisa tumbuh karena apa? Tidak membentuk agregat sehingga kalau ada air langsung hilang. Nah, teknologi saya itu misalnya dengan membuat agregat di situ dengan memberi pupuk hayati, tapi hasilnya nggak maksimal. Ada apa ya kelemahan-kelemahan? Oh, ternyata kurang pupuk mikro misalnya. Nah, ini Bapak Ibu kan di pesisir nggak ada unsur mikro ya, apalagi pesisir itu kan cuma pasir misalnya. Nah, unsur mikro ini yang kita tambahkan. Nah, ini pengaruh unsur mikro terhadap peningkatan. Nah, misalnya seperti itu tuh contoh Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana peluang dan pola pikir atau teknologi yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Itu tadi hasilnya. Sebaiknya harus bersifat inovatif ya dan pengembangan ipteknya jelas. Nah, ciri-ciri sekarang. Nah, masalah yang baik itu kayak apa sih? Proposal yang baik ialah proposal yang mampu mempertanyakan kejadian atau fakta yang sudah ada gitu ya. Setiap permasalahan itu dapat diubah menjadi pertanyaan ya, namun tidak setiap pertanyaan merupakan suatu permasalahan ya. Nah, tidak setiap permasalahan merupakan masalah yang pantas diteliti. Jadi kita harus smart ya dalam hal ini. Permasalahan yang baik ialah permasalahan yang mengangkat isu tertentu yang kepentingan dan kegawatan dan prioritasnya menjadi sebuah penelitian mampu memberikan sumbangan dan makna terhadap ITEF dan pemecahan masalah nasional dan internasional. Nah, ini kalau mau tembus, jadi kita harus seperti ini. Nah, ini kalau ini bab pendahuluan nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Pendahuluannya ini enggak perlu strategisnya ya. Intinya seperti itu. Nah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian penelitian ini dapat bertujuan menjajaki, menguraikan, menerangkan,
menerapkan gejala, konsep atau dugaan, atau membuat menghasilkan suatu teknologi atau produk. Nah, kalau tujuan kita itu ada berapa nih? Tujuan kita menjajaki ya, menguraikan, menerangkan konsep, dugaan, atau menghasilkan suatu teknologi baru. Kalau penelitian itu Bapak Ibu sudah tahu ya kan, yang apalagi yang mengajar metodologi, tujuannya itu 3, dijawabnya ya harus 3. Gitu. Biasanya sih itu permasalahannya sama dengan tujuannya tadi itu. Itu permasalahannya ya. Permasalahannya apa? Kemudian untuk memecahkan masalah itu menjadi tujuannya ya kan. Terus kesimpulannya ya itu tadi, berhasil nggak kita menyelesaikan tujuan tadi. Nah, tinjauan pustaka di sini. Tinjauan pustaka itu kita harus uraikan kajian pustaka yang menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian yang dilakukan. Ya, itu jadi harus ada penjelasan tentang gagasan penelitian yang mau dilakukan, terus teori. Uraikan teorinya itu apa, temuan dan hasil penelitian lain itu disebutkan semua di dalam tinjauan pustaka. Jadi dijadikan landasan untuk menyusun kerangka ya atau konsep yang akan digunakan untuk penelitian tadi. Kemudian dijelaskan secara singkat apa yang telah dan belum dilakukan serta yang dapat dilakukan untuk mengisi kekurangan. Ini yang penting. Digunakan pustaka primer ya yang relevan dan deskripsikan roadmap penelitian secara utuh termasuk penelitian lanjutan. Karena dari roadmap itu Bapak Ibu itu akan dinilai tujuannya itu kemana. Jangan dari dasar langsung sudah penelitiannya sudah kompetitif, ngajukan lagi ke dasar lagi. Ya terus terang aja itu nggak usah dibaca langsung dicoret. Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan salah jalannya. Kemudian nah ini peralatan metode penelitian. Untuk metode penelitian ini peralatan bahan habis pakai itu SDM-nya, kemudian aktivitasnya, pembagian tugas ini harus betul-betul sesuai dengan kompetensinya, peralatannya apa, ya bahan habis dipakai itu apa, kira dosennya itu kompetensinya apa saja, dan teknisinya itu siapa saja, dan jangan lupa harus ada mahasiswa di sini. Kemudian aktivitasnya dan pembagian tugas dari masing-masing tim itu harus jelas. Nah, metode penelitian ya, kita biasanya itu saya pernah ngoreksi ya, metode penelitian itu ditulis metodologi. Beda ya, metodologi dengan metode. Pertama, di sini hal yang perlu dimuatkan dalam bagian mengenai metode penelitian ialah satu, nih, pendekatan, konsep, dan definisi yang dipakai. Kemudian, bagaimana teknik pengumpulan datanya, ya, populasi dan sampelnya. Apa teknik analisis datanya yang digunakan. Kemudian, permasalahan dan limitasi data. Ada penentuan daerah penelitiannya. Harus dijelaskan penelitiannya di daerah mana. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, dilengkapi dengan bagian alir. Ini ketemu lagi ya. Alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan dalam 1 atau 2 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti ada hubungannya dengan laporan kemajuan. Ya, laporan kemajuan itu nanti juga begitu, kalau ada sudah 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan kerja, kemudian harus melaporkan apa yang sudah dikerjakan, kemudian apa yang belum dan apa yang sudah. Nah, ini harus jelas. Bagian penelitian harus dibuat secara utuh dengan berpentahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya,
di mana akan dilaksanakan, dan indikator capaiannya harus terukur. Nah, dilengkapi dengan peta jalan penelitian. Nah, ketemu lagi peta jalan. Memang peta jalan penelitian ini sangat utama ya Bapak Ibu dalam penyusunan proposal. Nah, apa itu peta jalan penelitian? Ya, jadi peta jalan penelitian ini kan ya milestone kegiatan penelitian dalam ruang waktu. Jadi itu ya Bapak Ibu, kalau peta jalan penelitian itu bisa sampai 20 tahun ya, antara 5 sampai 20 tahun. Bapak Ibu pertama itu mau ngapain, ngapain, nanti tujuannya itu apa? Gitu ya. Itu bisa berjalan selama 20 tahun. Ya, Bapak Ibu bisa misah-misahkan kalau Bapak Ibu punya ide banyak gitu ya, bisa tuh dipecah-pecah. Itu sampai akhirnya ke tujuan. Tujuannya apa? Nah, yang dilakukan oleh peneliti ini yang monodisiplin dan atau kelompok peneliti baik secara multidisipliner atau intra atau interdisiplin oleh atau industri. Nah, peta jalan ini dapat berupa peta jalan riset dan pengembangan, ya, peta jalan teknologi dan peta jalan produk. Gitu. Satu peta jalan penelitian ini dapat mencakup 3 bagian sekaligus, ya. Misalnya ini ada riset dasar, ada terapan, teknologi, dan ada pengembangan. Nah, ini satu peta jalan, ya. Yang ini bisa sampai berapa? 15 tahun, 20 tahun. Itu peta jalannya. Makanya kalau mau nge-review proposal Bapak, kita pertama yang dilihat ini dulu. Apa sih yang dilakukan, apa yang kemarin sudah dilakukan, sekarang apa, ada hubungannya enggak? Nah gitu, kalau enggak ada hubungannya coret, gitu ya, namanya itu loncat-loncat itu namanya. Nah, peta jalan sebaiknya ditampilkan sebagai bentuk grafik, sumbu sebagai waktu dan sumbu S sebagai kegiatan penelitian, atau biasanya fishbone ya Bapak Ibu ya, kalau bawa fishbone kan Bapak Ibu udah tahu nih, atau bentuk lain diagram dengan tujuan memudahkan dalam visualisasi peta jalan. Yang penting itu reviewer membacanya itu mudah walaupun tidak dalam bentuk fishbone ya. Karena kemarin tuh saya itu berkali-kali mengajukan penelitian yang peta jalan penelitiannya itu disuruh menggunakan fishbone karena ini apa itu posisinya tidak nyaman, saya buat sendiri. Saya buat sendiri ternyata oke juga gitu, nggak apa-apa. Ya, ini cuma saran aja. Nah, peta jalan penelitian bukan alur ya Bapak Ibu, bukan alur penelitian, beda. Alur penelitian itu satu penelitian, itu alurnya gimana gitu, tahapannya gimana. Nah, ini contohnya. Model peta jalan penelitian nih. Ini tahun multi tahun ya, ini untuk multi tahun. Nah, di sini ini ada riset dasar, yang tengah ini riset terapan, dan yang ketiga adalah riset pengembangan. Pertama, ini yang dia lakukan riset dasar. Kemudian baru ke terapan. Habis keterapan ke pengembangan. Ini ada berapa model ini? Ada sampai 6 model gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini bikinnya. Ini program apa itu namanya? Peta jalan penelitian yang nggak pakai fishbone gitu. Terus inovasi ini gambar peneliti jalan penelitian, ini peta jalan penelitian ya. Ini beda. Ini yang saya buat. Saya membuatnya seperti ini. Misalnya, tujuan saya ke sini nih, penelitian. Tujuan saya sebetulnya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis budidaya, kedelai organik dan pupuk hayati. Karena apa? Itu tadi kearifan lokal. Saya kebetulan domisili saya di Bengkulu, gitu ya. Di Bengkulu itu kan dikelilingi oleh lautan ya. Jadi dengan banyak lautan seperti itu, daerah pesisir produksinya sedikit, jadi miskin Bengkulu itu. Nah, supaya dia pendapatannya berlebih, maka saya mencoba untuk daerah pesisir itu bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman pangan. Nah, misalnya seperti itu, dan saya berdayakan ke masyarakat. Tujuan
Sebetulnya kayak gitu. Nah, ini tahapannya. Ini tahapannya tahun 2009 sampai 2011 saya ngapain, 2011 saya ngapain, ini saya ngapain sampai ini dapat terus nih saya 2011, 2012, 14, 16, 17, 18 ini dapat terus ini Bapak Ibu sehingga sampai saya jadi guru besar itu gitu. Nanti semoga Bapak Ibu setelah ini bisa membuat dan dapat terus. Nah, sekarang kita ke daftar pustaka. Daftar pustaka ini disusun berdasarkan sistem nama dan tahun. Ini diikuti Bapak Ibu apa yang diminta ya Bapak Ibu. Kalau cuma kayak gini mah kita tahu semua ya. Masalahnya kita diminta sesuai dengan yang dia minta ya. Nama dan tujuan dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul, dan sebagainya. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Ya, jadi pustaka itu, jadi Bapak Ibu itu menyitir pustaka itu yang khusus yang dikutip untuk menyusun pendahuluan, tinjauan pustaka, dan semuanya. Yang nggak ada di dalam situ, nggak bisa dipakai. Nah, utamakan pustakanya adalah primer, ya jurnalnya yang ilmiah yang terbaru, bukan sekedar mencantumkan pustaka. Ingat Bapak Ibu, 80% pustaka itu yang bisa peluangnya besar untuk diterima adalah dalam bentuk jurnal atau artikel. Yang 20% boleh dari pustaka handbook ya, kemudian modul-modul seperti itu ya. Tapi yang 80% adalah dari pustaka artikel yang umurnya 5 tahun depan. Nah, daftar pustaka ini akan mencerminkan kebaruan aspek ya dan pengetahuan penyusun proposal terhadap masalah yang diteliti. Nah, ini awal ini ya Bapak Ibu, cara ini Bapak Ibu Mas sudah tahu, nggak perlu dikasih tahu ya. Nah, rancangan anggarannya tidak sama dari tahun ke tahun. Kalau Bapak Ibu itu multi tahun ya, tidak sama dari tahun ke tahun ya, diturunkan dari metode ya. Metodenya beda ya, anggarannya berbeda. Nah, ini semua anggaran harus mengacu pada SBK dan SBM. Apa itu SBK? Nah, ini kalau Bapak Ibu yang sudah tahu diam saja ya, yang ini untuk yang tidak tahu saja. Kalau semua sudah tahu, alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah standar biaya keluaran dari Menteri ya Keuangan yang pada RI nomor 127 tahun 2019 yang terbaru. Jadi Bapak Ibu nggak boleh yang lama, jadi cari yang 2019. Makanya yang dilihat adalah saya harus mengikut yang mana ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran atau output atau subkeluaran dan suboutput. Nah di sini semua sudah jelas Bapak Ibu. Nggak ngarang sendiri kan, kalau ngarang sendiri kadang kekecilan gitu ya, kadang yang konyol lagi kebesaran gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Kalau sudah lihat dari sini kita akan tahu semuanya. Nah ini sub keluaran penelitian batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggarannya. Nah ini mulai nih. Ini komputernya memang agak. Nah ini SPK output penelitian ya, ini bidang fokusnya ya Bapak Ibu, misalnya peningkatan kapasitas ini ya, kapasitas riset dasar, riset terapan, riset pengembangan dan aktual strategis, ini bidang fokusnya Bapak Ibu ya, cuma untuk menjelaskan itu aja. Nah, SPK biaya riset, keluaran tambahan ya. Jadi SPK biaya riset ini sudah termasuk ke dalam, kalau Bapak Ibu menyusun anggaran itu sudah termasuk keluaran tambahan dan keluaran wajib. Nah, kemudian insentif tambahan dari tambahan biaya SPK. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau luaran tambahan, luaran wajib itu kadang-kadang kita salah prediksi.
jurnal itu ya, mintanya kan jurnal bereputasi. Tiba-tiba jurnal itu kan walaupun sama-sama kualitasnya ya, misalnya kita ke Q4 gitu ya. Q4 itu Bapak Ibu ada yang cuma 4 juta, ada yang 10 juta. Nah, kadang-kadang kita salah di sini, kadang-kadang ruginya tekornya itu di sini. Tapi kalau di tempat saya, di institusi saya, LPPM itu mengadakan apa itu, siapa yang menghasilkan artikelnya nanti dibiayai. Jadi siapa yang dapat artikel didaftarkan di LPPM, nanti akan dikembalikan biayanya. Misalnya Sinta 1 berapa, kalau artikel bereputasi yang Q1 berapa, Q2 berapa, itu dikembalikan. Nah, itu bisa membantu Bapak Ibu, pengeluaran Bapak Ibu yang tadi di luar jangkauannya apa yang diberikan oleh apa pendanaan dari DRPM. Tuh, Bapak Ibu. Nah, di sini ada riset dasar nih ya. Ini Bapak Ibu lihat nih. Ini kalau pangan pertanian satu laporan ini anggarannya 151.320.000. Kalau kelas energi terbarukan ini 135. Kesehatan dan obat 307. Nah, ini ya Bapak Ibu. Terus transportasi dan satu laporannya 168. Ini TIK-nya pertahanan keamanan, ini sudah ada semuanya nih Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau bidang fokusnya yang sebelah kiri ini di sini Soshum Seni Budaya Pendidikan Deks Studi Dalam Negeri ini anggarannya 120 ya. Ini semuanya sudah ada ya Bapak Ibu di dalam anggarannya. Nah, di seterapan ini ada semua. Kemudian ini juga ada, ini hanya mengikuti aja berapa yang ditawarkan. Nah, kalau ini riset pengembangan ya Bapak Ibu, riset pengembangan itu tinggi pasti ininya biayanya. Ini nah, udah ini sampai sini dulu yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke Bapak Ibu lah, ke mana itu, ke Ibu Yuli ya. Baik, Prof. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat lengkap tentang strategi atau trik-trik bagaimana supaya proposal yang kita ajukan tersebut bisa lolos. Ada beberapa hal yang mungkin perlu mungkin lebih diperdalam dengan pertanyaan dari para peserta yang hadir di sini. Silakan. Jadi beberapa tadi yang saya tangkap itu, kalau proposal kita mau lolos, itu harus juga memperhatikan substansi proposalnya itu, yang di dalamnya ada kriteria-kriteria yang perlu kita perhatikan. Lalu persiapan proposal yang baik juga merupakan salah satu faktor. Lalu strategi, kemudian penyusunan proposal atau isi dari proposal tersebut yang bagian dari substansi. Nah, oleh karena itu, kepada Bapak Ibu dosen yang hadir di Zoom ini, dipersilakan barangkali ada hal-hal yang masih akan diperdalam, dipersilakan untuk bertanya kepada Prof. Yudi tentang materi yang telah dipaparkan tadi. Dipersilakan Bapak Ibu, mungkin bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat juga. Apakah ada yang bertanya? Dipersilakan. Menunggu teman-teman, biasa saya dengan ini bilang maaf.
menunggu Bapak Ibu dosen bertanya, mungkin saya bisa bertanya duluan ya, Prof. Silakan. Suster. Saya mau bertanya, supaya kan proposal yang kita ajukan itu sejauh saya tahu itu ada 2 kali direview oleh reviewer. Pertama review administrasi, yang kedua adalah review substansi. Nah, tadi sebenarnya sudah Prof Yudi jelaskan, tetapi saya mau bertanya, nilai yang diberikan, misalnya begini Prof, poin-poin apa sajakah yang akan dinilai oleh reviewer terhadap review administrasi? Dan pertanyaan yang kedua, poin-poin apakah juga yang menjadi penilaian reviewer terhadap substansi? Seperti itu, Prof. Dan kalau memungkinkan, apakah ada poin nilainya gitu, misalnya judul, seperti tadi harus 14 kata. Kalau 14 kata, poinnya 20 misalnya, apakah ada seperti itu? Atau kalau di luar dari atau melewati 14 kata, jadi turun poinnya. Nah, itu Prof, kira-kira apakah ada? Jadi kita tahu mempersiapkan proposal itu, oh berarti kalau seperti ini nilainya kita cari yang maksimum lah gitu misalnya. Seperti itu Prof, terima kasih. Ya. Terima kasih Suster. Jadi begini Suster, kalau kita baca proposal itu kita lihat pertama itu yang kita lihat adalah apa itu namanya topik ya. Topiknya itu bukan jumlahnya ya, isinya apa dulu. Kemudian kita lihat jumlahnya, kemudian kita baru lihat ini apa format-format yang lain. Ada enggak itu apa itu namanya abstraknya atau apanya pendahuluannya lengkap. Nah, kalau itu sudah lengkap itu baru diberikan sama reviewer yang substansi. Ya, kalau administrasi itu reviewernya memang sebetulnya substansi dengan reviewer administrasi itu sama, Suster. Ya, kalau selama ini begitu saya. Jadi administrasi tapi di ini dulu pertama hari pertama sampai 1 minggu itu cuma administrasi saja. Kalau sudah oke, nah baru kita mengokekan, baru kita disuruh melanjutin ke substansinya gitu. Kalau sudah oke ya udah langsung hilang aja seperti itu. Tapi reviewernya sama. Namun poin untuk masing-masing, misalnya kalau topiknya itu enggak ada apa lebih dari 20 atau lebih dari 12 itu nilainya jelek. Enggak, itu cuman ada bahwa tidak boleh lebih dari sekian. Kalau lebih dari sekian ya apa itu namanya ada, bukan tidak ada poin-poinnya. Oh, kalau lebih dari sekian itu sekian itu enggak. Sebetulnya poin itu tidak mutlak tidak diterima, Suster. Kita lihat dulu ke metodologinya. Kalau nggak cocok baru kita tolak seperti itu. Kalau seperti Suster tadi, kalau misalnya lebih dari 20 nilainya berapa? Kalau kurang dari itu ada kalau untuk penilaian akreditasi gitu. Kalau akreditasi kan seperti itu penilaiannya ya Suster ya. Oh kalau nggak lengkap ini poinnya dapat 3, kalau lengkap dapat 4. Nah kalau untuk penilaian proposal maupun di pengabdian atau di penelitian apa saja nggak ada. Seperti itu. Oke Prof, terima kasih untuk pencerahannya. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat, yaitu suara saya jelas ya Prof? Jelas ya, kan? Ya. Oke. Ini yang pertama dari Pak Ali Imron. Saya bacakan atau bagaimana Pak? Apakah bisa langsung bertanya kepada Prof Yudi, Pak Ali? Boleh langsung aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Ini saya tanyakan dari Pak Ali. Oh, Pak Ali Imron, silakan Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Ali, silakan ya, Prof. untuk bertanya langsung.
Ya, Prof. Untuk penelitian, Prof, jika posisi lokus penelitiannya bergeser atau berpindah, bagaimana, Prof? Misalnya, Tempat penelitiannya. Misalnya kan dalam penelitian ternyata perusahaan menolak gitu. Jadi lokus untuk kita teliti, sehingga kita mesti bergeser ke perusahaan lain. Apakah boleh, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, ada uji Turnitinnya nggak, Prof, di proposal, Prof? Jika ada, berapa persen, Prof? Oke. Baik, terima kasih Pak Ali yang Terima kasih, telah langsung sama-sama, Sister. kepada Prof Yudi. Gini Pak Ali, kalau untuk Turnitin itu biasanya enggak begitu. Yang Turnitin itu hanya berlaku untuk kenaikan pangkat sama guru besar. Nah, iya kan? Guru besar, dan kalau mau nyusun artikel. Nah, kalau penelitian enggak Pak Ali. Gitu. Kemudian untuk yang tadi lokus yang bergeser, apa boleh lokus itu yang saya kurang paham, Bapak. Itu mohon dijelaskan lagi, maksudnya bergeser gimana ya? Jadi, bergeser awalnya di perusahaan A gitu, Bu. Oh ya, perusahaan A. Nah, tapi setelah kita telusuri, datanya tidak tersedia menyeluruh. Lalu kemudian kita pindah ke perusahaan B. Itu Bapak itu enggak boleh membuat proposal dari ini pindah. Jadi Bapak harus di luar proposal, nyari dulu di perusahaan itu bisa enggak secara utuh melayani kita. Peralatannya oke, enggak, data-datanya oke. Nah, selama Bapak itu penelusuran data, itu kan ada ya Bapak ya, penelusuran data sudah oke, baru Bapak ajukan gitu. Tapi kalau Bapak dari ini enggak ada terus tiba-tiba pindah ke situ, nah itu sepertinya kita belum pernah ya Pak terjadi seperti itu ya Pak, ya belum pernah. Berarti mungkin bisa disiasati dengan kesediaan diteliti mungkin ya Prof dari perusahaan ya. Iya. Siap Prof. Baik, Pak Imron, cukup tercerahkan ya Pak. Oke, baik Pak Imron, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Ibu dosen masih adakah? Oh ini ada. Oh, ternyata tidak. Ini hanya untuk pemberitahuan untuk presensi. Mohon maaf, saya pikir tadi pertanyaan. Baik, apakah ada yang lain? Disilakan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini untuk menggali lebih dalam lagi dari narasumber kita hal-hal yang mungkin selama ini masih belum terjawab. Oh, ini Ibu Selvina Gala. Ibu Selvina, dipersilahkan Ibu langsung bertanya kepada Prof Yudi. Baik, terima kasih. Mohon izin off kamera. Ya. Terima kasih Ibu. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan proposal anggaran penelitian yang kita susun. Nah, kalau boleh dijelaskan, adakah presentasi di setiap item-item subbagian dari anggaran-anggaran? Yang saya maksudkan di sini, terkadang bahan habis pakai itu kan tidak seberapa, dan biasanya dialihkan ke, misalnya ini dialihkan ke outputnya, publikasi dan sebagainya, dan sejenisnya. Nah itu kira-kira batasan misalnya untuk anggaran publikasi, itu kira-kira ada nggak presentasinya Prof? Karena kan memang diharapkan sih sebanyak-banyak, kalau bisa sebanyak-banyaknya ada luaran dari hasil penelitian nantinya. Apakah ada batasan atau ada presentasi
terkait dengan luaran ini yang dianggarkan gitu Prof, yang saya maksudkan. Ya, mungkin seperti itu dulu Prof. Terima kasih. Prof, masih unmute. Jaringan. Prof Yudi. Ya, monggo ini Ibu Silakan Prof Yudi menjawabnya. Loh, maaf tadi saya sampaikan karena jaringannya nggak beres, saya nggak dengar yang ditanyakan. Mohon diulang Bu Safina ya. Oh, Iya. Mohon. diulang. Apakah Ya. berkenan karena tadi jaringan Prof Yudi mungkin terganggu? Iya, jaringan saya mungkin yang jelek nih. Iya, Prof. Iya, baik. Maaf Bu, diulang ya. Dengan proposal anggaran, maksudnya rincian anggaran yang akan kita buat. Nah, itu tentunya ada presentasi ya, Prof ya. Maksudnya presentasi dari sub-sub item anggaran. Kemudian terkait dengan anggaran untuk publikasi dan sejenisnya, misalnya conference atau jurnal, proceeding, ya itu ya diharapkan sih sebaiknya ya sebanyak-banyaknya ya begitu ya Prof. Apakah itu yang yang saya mau tanyakan juga, apakah ada batasan untuk anggaran publikasi yang bisa kita usulkan di dalam proposal anggaran kita? Ya, begitu Ya. Prof. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Salvina. Jadi Ya. begini Ibu tidak perlu mau saya harus ke proposalnya ini apa jurnalnya harus berapa, ininya berapa, enggak. Di dalam proposal itu, di dalam domainnya itu sudah ada penentuannya Bu Salvina. Misalnya Bapak Ibu perlu satu jurnal bereputasi, misalnya gitu. Udah, itu aja nasi ya berarti satu. Nah, dari satu itu Bapak Ibu bisa menganggarkan di lain-lain, ya kan? Bagian lain-lain itu tujuannya isinya adalah untuk publikasi, kemudian laporan. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di sana. Misalnya jurnal, ya anggap aja jurnal internasional bereputasi 5 juta gitu. 5 juta ya, nanti kadang-kadang bisa 10 juta, tapi Bapak Ibu memang nanti ditagih terus sih mana jurnalnya, ini jurnalnya harus terbit seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu saya harus proceeding sebanyak-banyaknya, enggak. Kalau cuma satu yang diminta, seminar diseminasi satu, kemudian jurnal bereputasi satu. Nah, kecuali diminta jurnal bereputasi 2 gitu. Ya, kalau memang diminta satu-satu ya satu-satu aja gitu. Kecuali Bapak Ibu seneng banget ya keluar gitu untuk seminar internasional, itu bisa ditambahan. Nah, di tambahannya ya, luaran tambahannya. Misalnya luaran tambahan itu bisa menulis buku atau apa gitu. Tapi kalau buku diminta sebagai wajib, biasanya yang multi tahun itu pasti diminta buku. Bapak Ibu. Tapi ya itu ya, kalau yang multi tahun biasanya diminta buku kalau 3 tahun gitu. Itu Bu Salvina ya. Ya, baik Bu, baik Prof. Makasih banyak. Sama-sama. Oke. Apakah ada lagi Bapak Ibu dosen yang berkenan bertanya perihal trik-trik atau kiat supaya proposal yang kita ajukan itu lolos, baik dari administratif maupun substansinya? Apakah ada mungkin satu orang lagi yang kalau ada yang mau bertanya?
Saya kira cukup ya, atau bagaimana Bapak Ibu? Saya Cukup jelas ya pemaparan Prof. Yudi ya. Nanti bolehkah di-share materinya ya Prof? Oh ini iya ada. iya iya. Iya, nanti Map minta tolong. apakah Ini ada batasan dari tahunnya? Oh, ini ada pertanyaan satu ini, Suster. gimana Prof? Ada pertanyaan di Ya. chat. Iya Prof. Ini Iya. mohon izin bertanya Prof untuk roadmap apakah ada batasan tahunnya? Terima kasih. Oh, Kayak ini besok ya Prof untuk atau gimana Prof? Silakan Prof. oh gini, kalau roadmap itu memang mungkin pertemuan kedua lagi ya, Suster ya. Besok apa ada lagi besok ini. Nah, Besok tentang peta jalan ya Prof, roadmap ya? ya peta jalan, roadmap, ya benar. Peta jalan atau roadmap besok. Nah, kemudian ini kalau roadmap itu tadi batasannya nggak ada batasan, ada ding, batasannya paling lama 20 tahun Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, itu sudah ada diatur di dalam roadmap, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada batasannya sampai 20 tahun, gitu. Oh, seperti apa namanya? Rencana pembangunan Soeharto kan 25 tahun ya. Iya, Dari betul. Pelita 5 tahun. Iya, sampai 20 tahun. Tapi kalau 15 tahun sudah tuntas, ya nggak apa-apa nih, ditambah lagi, diperpanjang juga nggak apa-apa. Tujuannya, pengembangan, ya. Nah, pengembangan. Tadi kan ada dasar, ada kompetitif, dan ada pengembangannya, gitu. Nah, udah pengembangannya itu diperpanjang, gitu. Begitu Ibu Sri Sutanti atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Sebenarnya besok ini lebih detail ya Prof ya. Ya. Besok lebih detail akan disajikan oleh Prof Yudi tentang menyusun roadmap atau peta jalan penelitian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini berkenan meluangkan waktu, artinya di sela-sela waktu mengajar dan sebagainya masih bersedia hadir. Besok itu adalah menyusun peta jalan penelitian atau roadmap. Ini memang sangat penting sekali dalam penyusunan proposal. Walaupun skim manapun, bukan kalau PDP tidak ada, PDP juga sudah ditagih, sudah diminta untuk dibuat panduan yang 2 tahun terakhir. Lalu kemudian untuk hari lusanya itu kan besok roadmap, lusanya itu kita mulai coaching klinik. Kalau Bapak Ibu punya proposal yang tahun lalu belum hoki, kalau saya selalu bilang hoki ya, belum hoki untuk lolos, mungkin bisa dikumpulkan ke kami atau langsung diberikan ke Prof Yudi. Jaringan Prof Yudi lagi jelek ya ini. Nah, ke Prof Yudi atau bisa langsung japri ke saya, nanti saya teruskan ke Prof Yudi supaya di coaching klinik. Kami juga nanti ada beberapa proposal yang sudah saya hubungi dosen di sini. Nah, Bapak Ibu juga tidak apa-apa. Kami sangat terbuka karena kita ini kan belajar bersama ya. Jadi diharapkan kalau memang ada dipersilahkan atau bukan tahun lalu, tahun ini sudah ditulis, sudah disusun, tapi menunggu DRPM buka hibahnya ya di coaching klinik Profesor Yudi dulu supaya lebih nanti bisa mungkin harapannya sudah 95% itu akan lolos seperti misalnya harapan kan kita selalu harus berharap seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu agenda kita. Kami berharap bahwa kita masih bisa bersama-sama supaya kita semakin bisa meningkatkan kompeten penyusunan proposal lah. Karena sekarang ini banyak hibah-hibah ya Prof ya. Iya banyak. Ya itu sudah disampaikan kemarin, itu yang sudah ditawarkan. Iya. Nah, ya begitu. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya,
mungkin kita Sebentar, Suster, saya mau ada yang saya sampaikan. ya. Oh, silakan, Prof. Ada Nah. closing mungkin untuk kami sebelum ditutup ya, Prof. Iya. Ya, silakan, Prof. Jadi begini Bapak Ibu, Bapak Ibu yang sudah punya proposal yang pernah diajukan nggak lolos, ya, pernah diajukan tapi nggak lolos, kemudian atau masih dalam bentuk draft. Nah, itu Bapak Ibu silahkan pilih penelitian yang mau Bapak Ibu diajukan, mau skim dasar atau kompetensi. Ya, kalau pengembangan terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi dasar dan kompetensi. Nah, di sini kalau dasar itu kan ada dasar aja, kemudian kompetitif dan kemudian mitra. Ya, atau bagi Bapak Ibu yang masih baru ya, masih baru, jadi masih menjadi dosen baru, itu bisa ada dosen pemula. Nah, itu coba dibuka skemnya, kira-kira proposalnya seperti apa. Kalau sudah ada silahkan dikirim ke saya, nanti dipresentasikan. Sama dengan cara waktu pengabdian, Suster. Iya, iya. Nggak usah malu Bapak Ibu, dan saya nggak akan jiplak proposalnya Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Jadi tujuan saya adalah untuk meluruskan saja, gitu ya, meluruskan saja. Kenapa nggak diterima? Ternyata ini karena skemnya yang diminta ini Bapak Ibu nggak menjalankan itu, misalnya kayak gitu. Itu Bapak Ibu kalau berkenan besok sudah membawa, siapa yang punya silahkan dibawa proposalnya. Nah, sambil menjelaskan kita bikin roadmap, gitu. Itu Suster, ya. Nanti disampaikan sama Suster ya, kira-kira siapa yang sudah punya proposal disampaikan sama Suster. Maunya kemana, skemnya apa, gitu, dijelaskan dengan jelas. Makasih Suster. Baik, Prof. Terima kasih. Nanti dosen stikum juga sudah ada, saya kira 3 orang ya, 3 atau 4 yang sudah saya hubungi. Dan sebenarnya proposalnya sudah ada di saya. Oh gitu. Karena proposal ini tahun lalu sudah diajukan, tetapi kurang beruntung lah ya. Kalau saya selalu bilang hoki belum. Oh gitu. Karena bukan saya meyakini hoki ya, bukan, tapi untuk menghibur sebenarnya. Jadi belum hoki, selalu saya bilang, maaf Bapak Ibu belum hoki. Jadi itu sebenarnya proposalnya ya kan seperti cukup bagus. Katakan tidak ada proposal yang benar kan, tetapi proposal yang masih harus disempurnakan barangkali kan begitu ya. Iya. Atau disesuaikan dengan peraturan yang baru, Suster. Iya. Itu salah format aja nggak bisa diterima soalnya. Iya, Prof. Makanya nanti Prof lihat ya di coaching klinik. Nah, teman-teman Bapak Ibu dosen yang hadir ini di sini juga. Kami tunggu karena harapan kami Istiqomah Sudarso ini bisa bergerak maju bersama dengan Bapak Ibu yang berada di institusi lain, di perguruan tinggi lain. Seperti itu sebenarnya harapan kami. Saya kira demikian yang bisa saya pandu untuk acara hari ini. Dan tadi dari Prof Yudi sudah ada closing untuk hari ini. Maka saya kembalikan acara ini kepada MC Ibu Yuliana. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Ria Manurung. Untuk informasi kepada Romo, Suster, Bapak dan Ibu peserta, dimohon bagi yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Dan untuk setiap kegiatan akan mendapatkan sertifikat. Untuk acara selanjutnya yaitu acara doa penutup. Menutup dengan doa penutup kepada Bapak Dr. Andes Agus Arianto MM, kami persilahkan.
Oh, masih di-unmute Bapak Agus. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa penutup. Mohon pada Tuhan agar apa yang kita terima, informasi maupun ilmu pengetahuan pada sore hari ini yang sangat bermanfaat, bisa menambah kasanah pengetahuan kami, dan juga harapannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk mendengarkan materi yang pada sore hari ini telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Yudi Harini. Sungguh kami mengucap syukur bahwa apa yang beliau sampaikan merupakan tambahan pengetahuan bagi kami. Semoga pengetahuan ini dapat kami rasakan manfaatnya dan juga dapat masyarakat manfaatkan juga kegunaannya. Sehingga apa yang diberikan oleh narasumber pada kesempatan ini sungguh memiliki manfaat yang baik bagi Stikom Yosudarso maupun kepada masyarakat serta bangsa dan negara. Kami sebentar lagi hendak pulang ke rumah masing-masing, kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati kami, sampai kami bisa bertemu kembali pada besok dalam waktu yang sama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Agus atas doanya. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada para petugas dipersilahkan. Kita mulai dari halaman yang pertama. Lanjut di halaman yang kedua. Lanjut di halaman yang ketiga. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Profesor Insinyur R.R. Yudi Bertam Harini. Ya, sama-sama Mbak Yudi. Yang telah berkenan memberikan materi, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara hari ini. Kami atas panitia mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kesalahan. Kita bertemu kembali besok di hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 dengan tema cara penyusunan peta jalan penelitian. Saya akhiri acara hari ini. Selamat siang, berkah dalam. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Yudi, sehat selalu. Sudah, jam 10 besok.